Assalamualaikum saudaraku yang beriman, kembali lagi bersama saya, di channel Tungku Prof. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah seorang wanita cantik di Pulau Kalimantan yang diazab Allah karena kesombongannya dan bertemu dengan seorang pemuda yang misterius. Maka sebelum itu jangan lupa tonton sampai habis biar tidak gagal paham, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan lonceng supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, kisah wanita cantik yang kena azab di hutan Kalimantan. Pada suatu masa, di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang wanita yang terkenal akan kecantikan luar biasanya. Kulitnya putih bersih, rambutnya hitam lebat, dan wajahnya begitu menawan sehingga membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Namanya sering disebut-sebut oleh para pemuda di desa itu, bahkan dari desa-desa tetangga. Namun, di balik kecantikannya, wanita ini dikenal sombong dan angkuh. Ia tidak segan-segan merendahkan orang lain, terutama mereka yang miskin atau tidak menarik di matanya. Kesombongan sang wanita. Wanita cantik itu memiliki kebiasaan buruk, yaitu memandang rendah orang-orang yang melamarnya. Banyak pemuda yang mencoba meluluhkan hatinya, tetapi ia selalu menolak dengan alasan-alasan yang menyakitkan. "Aku tidak mungkin menikah dengan pria miskin seperti kamu," katanya kepada seorang petani. "Wajahmu saja tidak tampan, bagaimana aku bisa hidup bersamamu?" Ejeknya kepada pemuda lain. Ia hanya ingin menikah dengan pria kaya, tampan, dan berasal dari keluarga terpandang. Kesombongan ini membuat banyak orang di desa mulai membenci sikapnya, meskipun mereka tetap kagum dengan kecantikannya. Pertemuan dengan seorang pemuda misterius. Suatu hari, datanglah seorang pemuda asing ke desa itu. Pemuda ini tampan, berpakaian rapi, dan terlihat kaya. Ia mengendarai kuda putih yang gagah dan membawa perhiasan yang berkilauan. Melihat hal itu, wanita cantik ini langsung tertarik. "Inilah pria yang aku cari," pikirnya. Pemuda itu pun mendekati wanita tersebut dan menyatakan niatnya untuk menikahinya. Tanpa berpikir panjang, wanita itu menerima lamaran tersebut. Namun, ada satu syarat yang diminta pemuda itu. Mereka harus menikah di tempat asalnya yang berada jauh di dalam hutan Kalimantan. Perjalanan ke hutan. Wanita itu setuju, dan mereka memulai perjalanan ke dalam hutan. Pemuda itu membawa wanita tersebut melewati jalan-jalan yang gelap, penuh pepohonan tinggi, dan suasana yang semakin mencekam. Namun, wanita itu tidak peduli, karena ia terpesona dengan kekayaan dan ketampanan calon suaminya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka sampai di sebuah tempat yang sangat sepi di tengah hutan. Pemuda itu tiba-tiba berhenti dan berkata, "Inilah tempat tinggal kita." Wanita itu terkejut. Tidak ada rumah mewah, tidak ada perhiasan, hanya sebuah gubuk tua yang hampir roboh. "Apa maksudmu? Kau bilang kau kaya?" seru wanita itu marah. Pemuda itu hanya tersenyum misterius. Wajahnya perlahan berubah menjadi menyeramkan. Matanya memerah, kulitnya menghitam, dan tubuhnya dipenuhi sisik seperti ular. Ternyata, pemuda itu bukan manusia, melainkan makhluk gaib yang sedang menyamar. Ia datang untuk memberikan pelajaran kepada wanita itu atas kesombongannya. Azab yang menimpa. Makhluk itu berkata, "Kau sombong karena kecantikanmu, dan kau memandang rendah orang lain. Kini, kau akan merasakan akibat dari kesombonganmu." Sekejap saja, tubuh wanita itu berubah menjadi kaku. Kulitnya yang putih berubah menjadi hitam seperti arang, dan rambutnya rontok hingga ia menjadi makhluk yang menakutkan. Menurut legenda, wanita itu akhirnya dikutuk untuk hidup sendirian di hutan sebagai makhluk yang menyerupai pohon tua. Orang-orang yang melewati hutan itu sering mendengar suara tangisnya di malam hari. Pesan moral kisah ini sering diceritakan dengan tujuan memberikan pelajaran moral kepada masyarakat, terutama tentang pentingnya rendah hati dan tidak sombong. Berikut adalah beberapa pesan moral dari cerita ini. 1. Kesombongan akan membawa keburukan. Jangan pernah memandang rendah orang lain hanya karena kekayaan, penampilan, atau status sosial. 2.
Keindahan hati lebih penting daripada penampilan fisik. Kecantikan fisik tidak akan bertahan lama, tetapi kebaikan hati akan selalu dikenang. 3. Waspada terhadap keserakahan. Keinginan yang berlebihan terhadap harta dan kekayaan dapat membawa malapetaka. Catatan tambahan, cerita seperti ini termasuk dalam kategori legenda atau cerita rakyat. Di Kalimantan sendiri, ada banyak kisah serupa yang melibatkan makhluk gaib, hutan belantara, dan kutukan, yang semuanya menggambarkan kepercayaan lokal terhadap kekuatan alam dan pentingnya menjaga sikap baik dalam kehidupan sehari-hari.